Dulu katanya Fadlizon pernah disentil atau dimarahin dari Pak Prabowo ya pada satu masa. Ada satu peristiwa apa gitu. Ada Pak Prabowo nih. Gue ini kan bagian dari pemerintahan. Kira-kira begitulah. Mungkin sekarang kita harus memikirkan kembali gitu. Apakah memang non-aligned itu masih relevan? Saya pikir sekarang itu yang penting mungkin multi-alignment, bukan non-alignment. Satu hari ini harus ada reformasi PBB. Karena kalau tidak ada reformasi, ini kan konstruksi atau formasi pasca Perang Dunia Kedua. 70-an tahun yang lalu. Ya, tamu saya kali ini, wah dulu mah tiap hari ya muncul terutama di Twitter. Sekarang agak sepi dikit, banyak berubah, fisiknya berubah, semoga berubah menjadi lebih sehat. Ya, Fadlizon sudah hadir di studio saya. Terima kasih Mas Helmi. Tadi muter-muter sama dia. Iya, sedikit. Iya. Ternyata Fadlizon nyari jalan susah, nyari alamatnya. Supir saya yang orang sekitar ini. Dr. Fadlizon. Wow, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya bingung manggilnya, mau Uda, mau Abang, lebih muda Fadli dari saya. dong. Fadli ya saya. Ingat ya, saya pernah datangin ke apa kita namanya galerinya beliau ya. Fadlizon Library. Fadlizon Library. Ternyata banyak yang nonton itu. Oh iya banyak. Dan orang terkagum-kagum bagaimana kita bisa bahas. Saya itu kan segila Fadli. Kalau dia punya, kalau saya ngebahas gitu. Lukisan kita bahas, apa semua. Wow, saya mau ngebahas dulu ya. Berapa galeri sih punya? Sebenarnya saya dari dulu mimpi saya itu memang bikin perpustakaan. Tapi perpustakaan plus. Nah, jadi ada buku, kemudian ada koran-koran tua. Semua Fadli kumpulin ya? Segala yang berbau Indonesia. Nah, yang sekarang saya lagi konsentrasikan itu adalah musik. Karena ini kan heritage. Ya. Jadi ada piringan hitam, vinil dan shellac. Jadi vinil ada shellac itu bahannya. Jadi kayak gramafon shellac yang lebih getas ya. Yang dari sebelum vinil. Nah, saya nggak tahu tuh malah. Jadi ada gramafonnya juga. Tapi dia kalau mudah patah, bahannya agak berbeda. Kalau vinil kan lebih elastis. Ya. Nah, ini sebelum vinil. Tapi yang Indonesia saja. Jadi dari tahun 1910 Indonesia kita punya. Dari 1904 malah sebenarnya udah ada. Gila. Kemudian lagu Indonesia Raya pertama, nah waktu Mas Helmi ke sana belum ada tuh. Belum ada, sekarang udah ada. Tahun 1928 itu diorder oleh W.R. Supratman kepada Yo Kim Chan ke Inggris. Tapi kemudian Belanda tentu tahu. Lagu Indonesia Raya. Formatnya jadi British made. Itu semacam piringan hitam tapi yang bahannya shellac tadi. Belum vinil ya, karena belum ada. Nah itu mungkin, jadi lagu Indonesia Raya itu direkam di Inggris. Di Inggris? Iya. Oh ya? Dan itu mungkin yang pertama, ya kira-kira tahun 1928 itu. Tapi kemudian ketika jadi, dibawa, konon kabarnya itu disita oleh Belanda. Memang belum ada merdeka di situ. Nah sekarang saya bingkai karena hanya ada mungkin beberapa yang survive. Nah, setahu saya di Museum Sumpah Pemuda, saya lihat 13 tahun yang lalu itu pecah. Maksudnya itu tidak bisa digunakan. Ini masih bisa dimainkan? Ini masih bisa dimainkan. Gitu. Nah, kemudian kaset-kaset Indonesia ada sekitar sekarang ini 22.000. Tidak ada yang sama ya. Dari mana sih ngumpulinnya? Ya, saya kan nggak melihat Fadlizon masuk ke tempat-tempat apa loak gitu, nggak pernah lah. Ada yang punya sedikit kumpulin, terus saya minta orang untuk mendata, dan sudah berapa bulan ya, mungkin udah 8 bulan ya mendata. Kemudian master musik ini juga treasure. Oh ini Ahmad Dhani nyerah ini ya? Ahmad Dhani kalah lah, udah tewas itu. Soal itu dan lo tewas Bapak Fadlizon. Dia, tapi sekarang uangnya lagi banyak. Iya, lagi banyak bisa beli apa aja. Oh gitu, terus. Jadi master musik itu juga kan banyak terawat, padahal itu luar biasa. Luar biasa ya. 12.000 lah. Master musik Indonesia. Yang sebelum menjadi vinil,
sebelum menjadi kaset atau sebelum menjadi CD kira-kira. Kondisi baik semua. Sebagian besar, mayoritas saya kira Masih bisa dimainkan. Ya, semua bisa dimainkan. Itu dalam bentuknya real to real. Oke. Lukisan punya berapa? Adalah beberapa. Tapi saya menyaksikan tuh Mas Helmi ya mewawancarai Hardy. Hardy ya, almarhum. Saya ada puluhan lah. Mungkin hampir mendekati 100 lukisan Hardy. Yang saya kumpulkan ya jauh dari tahun 2008, 2009, 2010. Orang unik itu. Orang yang unik yang baru saja meninggal. Baru saja meninggal ya. Jadi Al-Fatihah untuk beliau. Beliau, saya cuma kenal beliau terakhir aja. Saya tuh lebih dekat dengan Sri Hadi dulu. Sri Hadi Sudarsono? Ya, saya lebih dekat dulu bos saya. Saya sempat ke rumahnya juga yang di Bandung ya. Ya, Sri Hadi. Dulu kan ada 3 tuh. Sri Hadi, ada Hardy, ada lagi tuh Sri Hadai. Sri Hadai. Yang pakai Y. Yang dari Belanda ya? Iya, ya, jadi yang kalau nggak salah Kristen ya. Saya juga koleksi. Kutulis juga. Ya. Tapi yang paling produktif memang Hardy lah ya. Dan Sri Hadai. Ya, Sri Hadai. Iya. Oke. Yang Hardy itu yang cerita tentang lukisan Ka'bah itu. Nah, saya dapat Ka'bahnya yang ke-27. Oh, saya juga punya satu Ka'bah. Iya. Tinggal warna aja kita mesen warna apa. Jadi Amrus juga. Amrus Natalsa. Ya. Punya banyak? Lumayan ada puluhan lah. Ya, saya nggak sebanyak. Dan terakhir karya Amrus yang terakhir yang unfinished, sebenarnya hampir finish. Waktu itu saya minta ke Pak Amrus, untuk membuat Ka'bah 2 meter kali 2,5 meter. Mau beliau? Iya, itu dikerjakan dari tahun 2011 dan akhirnya tidak selesai. Saya ambil tahun lalu 2022. Dari Puncak ya? Dari Bogor di Lido sana. Lido ya. Di Jeruk Cigombong. Unfinished. Unfinished jadi udah 95% lah. Oke. Jadi tidak diwarnai, tapi ya. Saya tahu Amrus, saya penggemar Amrus, saya punya beberapa lah walaupun nggak banyak. Jadi beliau itu kan lebih banyak yang tema-tema Kristen ya. Perahu Nabi Nuh ya gitu-gitu ya. Iya, sebenarnya bukan agama sih maksudnya. Iya. Saya nggak ngomong gitu. Jarang sekali dia berkarya tentang Ka'bah gitu. Iya, tapi saya minta waktu itu. Pesanan. Kemudian dan beliau mengerjakan. Mengerjakan. Pak Amrus kan juga cukup religius kan belakangan. Sangat. Kemudian perahu yang isinya rumah-rumah adat, nah itu yang saya ada. Perahu perang dan perahu Nuh juga ada, tapi yang versi kecil. Jadi mungkin ada 4-5 perahu gitu. Tapi tidak sebesar yang punyanya Pak Halim. Pak Halim tuh luar biasa. Besar sekali. Saya juga ada pernah ke rumah Pak EZ Halim. Iya. Ya. Itu ternyata dia punya galeri lagi di luar ya? Ada di Citerup. Di Citerup. Itu yang lebih besar lagi daripada di rumah. Iya, betul. Karya Jadi Amrus, saya juga berkawan dengan Pak Halim karena sesama kolektor Hardy. Saya punya berapa? 5 kali ya cuman ya. Sudirman Said, kawan saya juga cukup banyak mengkoleksi Pak Hardy. Iya, betul. Jadi saya punya jeans, saya punya jaket. Oh, dia lukis? Dia lukis, wah keren itu. Ya, tadi saya mau pakai sudah menyambut Fadlizon, cuma nggak ada. Oke, kita tinggalin masalah kegilaan Fadlizon terhadap koleksi. Tapi kita terima kasih lah, Bang Sairus terima kasih pada seorang Fadlizon. Tanpa Anda mungkin banyak sejarah kita yang lewat ya. Ya, iyalah. Saya cuma menghargai. Apa sih yang mendasarin seorang Fadlizon untuk mengkoleksi gila? Saya pikir koleksi Pak Fadli. Karena saya mencintai Indonesia ya. Dan menurut saya banyak orang asing yang mencintai artefak-artefak kita, benda-benda ekspresi budaya kita. Masa kita enggak? Makanya saya ngumpulin wayang. Keris? Wayang mungkin ada sekitar 7.500 sekarang ya. Keris, kemudian tombak, senjata tradisional. Tombak Bung Karno di Bang Fadli ya? Enggak. Enggak. Kain-kain Nusantara. Kemudian pokoknya yang berbau Indonesia lah. Filateli, perangko, kemudian koran, ketua ya, ketua Asosiasi Persatuan Filatelis dan juga ketua perkerisan. Jadi perkerisan SNKI ini Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia ini salah satu organisasi yang terdaftar di UNESCO. Dan kita tiap tahun aktif mengirim
di dalam konferensi UNESCO. Terakhir di Botswana kemarin, Iya. bulan Desember. Sebelumnya di Mauritania, di Maroko, di Korea, di Kolombia. Selalu kita coba hadir terus mewakili perkerisan dan budaya Indonesia. Saya ingat betul ya, mungkin udah Fadlizon paham betul. Begitu saya membuka sisi lain, kecintaan seorang Fadlizon yang luar biasa terhadap Indonesia, banyak orang, wih ternyata Fadlizon tuh ada gunanya juga. Karena sebenarnya politik itu ya gitu-gitu aja. Yang menarik tuh ini. Dulu ingat nggak dalam kurun waktu yang bertahun-tahun lalu, Fadlizon, Fahri Hamzah menjadi dua orang, 2F gitu kata orang. Ya pokoknya setiap hari ngomong aja, ngomongnya yang orang A dia B, orang B dia A gitu. Sangat menyebalkan lah Anda dulu. Bagi sebagian orang. Ya itu paket kehidupan. Paket kehidupan. Selalu ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang sebel, ada yang cinta gitu ya. Kita pikir dulu Pak Jokowi udah bener banget. Fadlizon selalu punya sisi lain gitu ya. Ya. Sekarang Anda agak jinak tuh kalau saya lihat ya. Saya ini kan nggak segalak dulu gitu. Setelah 2019 itu di periode ini kan saya ditunjuk menjadi Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP. Jadi saya banyak keluar negeri. Saya memimpin konferensi-konferensi internasional. Sekarang juga saya menjadi Excom member dari Parlemen Dunia, Interparliamentary Union. Kemudian pernah di Standing Committee untuk Human Rights dan Democracy. Kemudian di Parlemen Negara-Negara Islam, Parliamentary Union of OIC Member States. Anti korupsi satu lagi ada ya? Satu lagi saya pernah jadi Presiden ASEAN, Global Organization of Parliamentarians Against Corruption. Against Corruption. Jadi yang globalnya tadinya selama 4 tahun. Sekarang saya jadi Presiden untuk Southeast Asian dan Wakil Presiden untuk Global. Terus di APA juga jadi eksekutif juga, Asian Parliamentary Assembly. Jadi waktu saya habis di luar. Jadi nggak sempat lagi nge-tweet ya? Mungkin sengaja saya disuruh banyak aja. Saya ingat banget Fadlizon di roasting sama Kiki. Pak Fadlizon ini katanya nge-tweet gitu. Dia ini sebenarnya anggota DPR atau apa? Operator Twitter dia. Tapi gara-gara saya tuh kayaknya karirnya naik tuh. Iya benar, diakui. Karena waktu itu kalau nggak salah itu di TVRI. Biasa-biasa aja. Kalau nggak salah itu DPR bikin acara dengan DPR. stand up comedy ya. Benar. Mengkritik DPR. Saya juga kaget. Oh bagus banget gitu. Dan kurang ajar gitu. Jadi Bapak ini katanya sebenarnya anggota DPR atau apa gitu istilahnya dia tuh ya. Jadi waktu di TVRI nggak terlalu banyak yang lihat. Kemudian kayaknya dia edit atau dia taruh di sosial media jadi viral. Dan semua orang tertawa. Tertawa karena saya jadi bulan-bulanan. Ada nggak marah ya? Nggak marah. Apa? Nggak marah gitu. Enggak lah, saya kira itu lucu gitu. Saya aja ketawa-ketawa ya sudah. Nggak minta walaupun untuk dia di roasting ya. Nggak minta untuk dia edit kayak gitu ya. Tapi ya sejak itu dia karirnya moncer juga tuh gitu. Untouchable itu. Wah, luar biasa. Semua orang bergilir untuk di roasting. Makanya waktu ketemu saya berapa lama kemudian dia cium tangan sama saya heran juga. Ini pembuka pintu rezeki saya ini. Aiki, Fadlizon di sini. Sekarang mau di roasting lagi. Udah nggak ada bahan lah. Dan dia kualat, saya bilang dapat suaminya orang Minang. Sama kayak saya dulu. Iya. Saya dulu ini cerita lucu aja. Bapak saya dulu bang kalau bisa jangan kawin sama orang Minang. Kan di Palembang sama Minang kan agak bersaing kan. Ya dapatnya Minang, menantu Minang. Jadi Sumando gitu. Punya anak orang Minang ya. Punya anak orang Minang, menantu Minang. Iya. Menantu juga. Iya, kan anaknya Tara yang DPR dulu. Iya. M Tara gitu-gitu. Jadi menurut saya menarik lah. Oh ternyata bapak saya dulu salah gitu. Jadi istri Minang itu the best in the world lah. Bisa masak yang penting. Iya. Bang Fadli istri malah bukan orang Minang ya? Bukan. Sunda Palembang. Sunda Palembang. Oh, tukeran kalau gitu kita. Iya. Ya, saya ngambil Minang, nih ngambil Palembang. Bang Fadli memang terasa ya perubahan. Apakah karena kesibukan itu Bang Fadli tidak segalak dulu gitu? Atau karena posisi Gerindranya sekarang berada masuk di pemerintah? Iya, saya kan sebenarnya masih terus mengkritik ya sebagai tugas tanggung jawab pengawasan. Jadi
Ya dalam beberapa tahun, mungkin 3 tahun, 2000 sampai 2022 lah, terutama. Cuma kan kita masa COVID gitu ya. Iya. Tapi kritik saya lebih proporsional lah. Dan tidak ya terlalu selama ini juga proporsional. Tidak terlalu ya itu kata Fadil. dulu Selama ini juga dulu agak-agak personal gitu. Enggak. Saya nggak pernah personal. Saya kalau ketemu Pak Jokowi, Tahu saya. bisa ketawa-ketawa aja. Iya, tapi kan di ini di postingannya gila. Tapi saya melihat bahwa kritik itu penting sih. Ya. Karena kalau tanpa kritik Setuju. itu Mau apa kita? mau apa? Demokrasi itu kayaknya hambar. Hambar. Nah, dan saya juga mengkritik, saya kira dalam batas-batas ya yang wajar ya. Iya. Dan menurut saya terlalu sopan, gitu ya. Iya. Sangat terlalu sopan dibanding dengan Nah, ya mungkin ada yang lain lah yang mengambil alih gitu. Ya ada lah. Apalagi yang konsisten sekarang nih, begitu terus yuk. Begitu konstelasi berubah, Wah gila. banyak yang mengkritik Pak Jokowi. Ya, padahal dulu Padahal orang itu dulu, waduh, dulu luar dibantu biasa. oleh Pak Jokowi kan. Makanya. Jadi Komentar dunia dong. seperti terbalik-balik. Komentar dong, komentar. Apa? Komentar. Karena Iya. saya pernah Iya, kalau menurut tentang saya- orang yang dulu kayak apa ada campur tangan Pak Jokowi untuk dirinya gitu. Sekarang menjadi Iya. pengkritik yang menurut saya Menurut berlebihan, saya Pak. itu yang tidak konsisten. Kalau saya kan konsisten dari dulu pendukung Prabowo. Di situ aja konsisten. Iya. Nah, jadi kalau saya lihat karena mungkin situasi dan dinamika kemarin itu berubah, kemudian Mas Gibran menjadi pasangan Pak Prabowo, tiba-tiba menjadi kritikus Pak Jokowi semua seperti Kayak orang ini nggak pernah punya jasa. kan? makanya. Ya. Ya, menurut saya di situ menurut saya malah inkonsistensi dan kelihatan bahwa memang bukan karena cita-cita ya atau sebuah course gitu ya, tapi lebih kepada kepentingan. Kalau saya berusaha untuk mengkritik itu ya karena sebuah course, bagaimana memperbaiki keadaan, bagaimana kalau kebijakan itu salah ya perlu kita koreksi, kira-kira gitu aja. Nah, kalau kita lihat belakangan kan bagaimana yang dulu mendukung kemudian sekarang menghujat. Nah, kalau Pak Prabowo alasannya kuat. Kenapa bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi? Rekonsiliasi nasional. Dan saya sangat mendukung. Bahkan saya yang menganjurkan Pak Prabowo menjadi Menhan. Waktu itu Pak Prabowo Waktu sudah beliau ditawari. waktu kita udah memutuskan berkoalisi. Ya. Kan ya Pak Prabowo juga ada dimintalah usulan siapa calon-calon menterinya. Jadi udah ada, Pak Prabowo tidak ada di dalamnya. Tapi saya usulkan kepada Pak Prabowo, kalau kita memang berkoalisi, karena cuma oposisi atau koalisi kan, menurut saya Pak Prabowo harus menjadi Menhan. Saya akan bilangnya Mas Bowo harus menjadi Menhan. Apa dasar pikiran seorang Karena- Fadlizon? Menurut saya baru kemudian rekonsiliasi itu terjadi total. Ya kenapa harus Menhan? Karena Pak Prabowo memang keahliannya, ekspertisnya di situ. Pertama, strategis. Kalau terjadi apa-apa juga Menhan yang bersama Menlu dan Mendagri. Mendagri. Triumvirat Kemudian ya. mengawal satu anggaran yang besar, alutsista, sistem pertahanan, Komcat. Waktu itu belum ada istilah Komcat. Itu 2019. Komcat apa? Cadangan. Cadangan, ya. Oke. Dulu istilahnya bela negara. Bela negara. Nah, Oke. kemudian ada penghormatan, saya bilang juga di luar negeri kan yang dihormati cuma dengan barisan militer hanya presiden dan menteri pertahanan. Ya, menteri presiden, wakil presiden, menteri pertahanan gitu ya. Kemudian dalam diplomasi pertahanan, saya kira Pak Prabowo kan luar biasa, kelihatan langsung. Bahkan bicara di forum-forum internasional pun menjadi bahan perbincangan dunia. Didengarin orang, termasuk yang Shanghai kemarin ya. Di Shanghai, termasuk pendapatnya tentang perang Rusia-Ukraina. Shanghai Protokol Ya, saya. betul. Jadi itu kan menunjukkan kaliber gitu. Dan menurut saya rekonsiliasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu tepat ya, karena waktu itu suasana perpecahan. Ya. Saya kan yang mengalami, termasuk yang paling depan. Ya artinya adalah waktunya kita retreat. Ya. Ya mundur selangkah. Ada waktunya mengalah, ada waktunya, semua juga begitu kan. Politik is the art of the possible, gitu ya. Jadi tidak mungkin hantam kromo, itu namanya bukan politik.
Kalau nabrak tembok itu bukan politik. Ya politik itu the art of the possible. Dan untuk kebaikan bangsa. Dan saya kira kalau kita lihat perjalanannya memang demikian gitu. Suasana menjadi kondusif. Dan ternyata tidak lama kita menghadapi musibah yang besar, yaitu COVID kan. COVID, ya. Jadi untunglah kita sudah reconciled gitu ya. Jadi relatif kita bisa menghadapinya dengan tenang gitu. Saya kemarin mengundang satu tamu seorang diaspora, menarik juga gitu. Karena negara ini saya pikir oposisinya tidak cukup kuat. Terkait dengan bahwa pemerintah harus dikritik. Ya, yang dulu dilakukan oleh Fadli, Fahri Hamzah dan sebagainya dan yang lain-lain ya. Kalau yang lain saya nggak ngitung, yang lainnya buzzer lah. Sesuai siapa yang bayar aja gitu kan. Bang Fadli jangan senyum-senyum lah. Tahu lah orang kita bayar gitu. Dari dulu buzzer aja dia gitu. Jadi apa negara yang kayak kita ini ya. Kemarin saya kasih topik, saya kasih judul tuh. Clickbait-nya masa depan Indonesia ditentukan oleh 9 ketum partai politik. Kalau di Amerika jelas, Demokrat, Republik saling gesek ya. Demokrat salah, Republik hantam. Di sini kan terlalu terlalu banyak partainya dan sehingga yang terjadi kolaborasi ya. Koalisi, atur-atur gitu. Bang Fadli gimana? Saya kira semua juga pasti atur-atur. Semua partai di seluruh dunia. Tapi di sini memang perbedaannya tuh tidak terlalu kelihatan. Di Amerika Demokrat dengan Republik itu kelihatan perbedaannya. Perbedaan iya, karena hanya di dua beberapa negara juga kelihatan. Di Eropa, di Inggris gitu ya. Di kita kan mirip-mirip aja. Hampir semuanya sama. Ya kan? Cuma nasionalis dan partai agama. Kalau di kita pembedanya. Nasionalis pun disebut nasionalis religius. Semua pasti maunya nasionalis religius. Nggak ada yang menyebut nasionalis sekuler kan? Atau nggak ada yang mengatakan sosialis, nggak ada. Ada yang mengatakan partai ini semuanya Golkar, yang lain kan afiliasinya aja kan. Jadi Nasdem, jadi apa gitu ya. Jadi gitu. Menurut saya lebih kita itu nggak terlalu perbedaannya, nggak terlalu tajam. Jadi figur menjadi penting. Figur menjadi penting ya. Tokoh menjadi penting. Saya termasuk yang menyusun manifesto politik Partai Gerindra di awal ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat konstitusi kita, sebenarnya konstitusi kita itu dahsyat loh. Yang menulis konstitusi kita itu orang-orang seperti Supomo, Bung Hatta, terutama di bidang ekonomi Bung Hatta itu. Coba lihat itu bagaimana pasal 33 itu, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu pemikiran itu, mereka udah tahu zaman itu udah kapitalisme, komunisme. Mereka pembaca buku yang hebat-hebat, pemikir hebat-hebat. Tapi bagaimana dia membuat satu rumusan, ada campur tangan negara, ada yang namanya azas kekeluargaan, koperasi, ada campur tangan negara dalam bentuk BUMN kemudian, dan ada juga swasta gitu. Jadi ini luar biasa. Nah, kalau Gerindra kebetulan waktu itu berdasarkan situ. Ini yang menurut saya harusnya kita hidupkan kembali, gitu. Apa namanya konstitusi kita ini bagaimana menghidupkan, merevitalisasi dalam kenyataan, dalam policy dan tindakan gitu. Ini yang menurut saya sih kurang. Kita tuh udah terbuai dengan arus kehidupan kapitalisme yang liberal seperti sekarang ini gitu. Sehingga akhirnya kurang memproteksi petani, kurang memproteksi buruh. Karena semuanya katanya diatur-atur di atas saja kan. Itu dia. Yang penting partai-partai untuk kepentingan dirinya menurut sendiri saya, aja. Ruang untuk manuver politik dan intervensi politik itu masih cukup besar, cukup luas di kita ini, di antara partai-partai itu. Nah, ya memang kita butuh, menurut saya tetap ada oposisi juga. Ya, kalau tidak, Fadlizon udah berhenti menjadi oposisi. Ya kan, Fahri Hamzah juga udah gantian lah. Kalau bisa kita jadi penguasa dong, jangan menjadi oposisi itu. Nggak enak oposisi udah cukup. Oposisi kan udah 10 tahun. Nah, kemudian ikut di dalam koalisi. Mudah-mudahan tahun depan atau tahun ini ya, bukan tahun depan, tahun ini 2024 ini ya berkuasa lah. Kita serahkan oposisi kepada ahlinya. Ahlinya itu kan PKS lah. Ya, mungkin
Kalau bisa PDI juga. PDI juga. Wah, iya. Kalau Golkar kita ketahuan nggak pernah oposisi ya. Nggak pernah oposisi. Iya, hebat banget itu. Jadi kita melihat bahwa yang oposisi real itu saya pikir PKS ya. Tapi karena kecil sekali kekuatan mereka PKS walk out kan pun. Di zaman Pak SBY kan selalu bagian dari pemerintahan. Ya. Ya, baru juga belakangan. Ya. Yang oposisi agak terus-menerus itu sebenarnya PDI 2 periode. Ya, kalau tidak salah. Ya, Gerindra juga 2 periode lebih malah. Ya. Gitu. Gitu. Jadi ya biasalah dalam politik itu tadi kan mengambil satu positioning. Ya. Itu yang teman saya bilang bahwa akhirnya kan politiknya politik kompromi aja. Dagang sapi, yang terjadi lu dapat ini, gua dapat ini, atur-atur aja lah. Dan artinya untuk kepentingan masyarakat itu nggak seperti yang di negara-negara sana ya. Praktek kita itu rasanya parlementer. Iya. Prakteknya ya, terutama karena sudah memikirkan. Tapi memang tidak terhindarkan. Bagaimanapun siapapun yang berkuasa, siapapun yang memerintah, pasti perlu memikirkan komposisi yang ada di parlemen. Bagaimana koalisi itu terbentuk gitu. Yeah. Jadi prakteknya memang ada rasa parlementernya gitu. Iya. Masih kan dulu ya Pak Jokowi periode pertama kesulitan ya. Dia walaupun dia eksekutif tertinggi tapi di legislatifnya ternyata dikuasain oleh para oposisi, termasuk Bang Fadli di sini. Iya. Waktu itu koalisi merah putih ya. Iya, kalau tapi repot banget untuk membuat undang-undang ya. Itu luar biasa, itu memang masa-masa turbulence. Ya. Turbulence ya. Ya. Bahkan sempat mau ada DPR tandingan waktu itu. Loh iya. Gitu. Wah, jadi menarik gitu. Tapi bagi saya itu pengalaman yang luar biasa menarik karena turbulence tadi gitu ya. Iya. Kalau datar-datar aja biasa ini sampai ketua DPR pun ganti berkali-kali. Saya berapa kali jadi acting ketua DPR. 2 kali saya. Mulai dari Setnov. Kemudian Setnov lagi. Bamsud ya? Dari ke Ade Komarudin. Akom, ya oke. Jadi iya. Wah, itu masa yang luar biasa ya. Dan pergulatannya. Tapi politik jadi dinamis kan. Ya. Memang ya kita kan ingin menjaga Indonesia ini, sama Pak Prabowo itu pemikirannya, jangan sampai pecah, itu intinya. Itu kita yang saya lihat pengalaman negara lain, banyak yang hancur atau berantakan itu karena terpecah belah dan mudah dipecah belah. Nah, kita ini untungnya tidak pecah belah ya dan tidak mudah dipecah belah, untungnya itu. Karena semuanya diatur-atur aja. Ya itu salah satu plus minusnya. Atur-atur gitu. Aturable. Semuanya aturable. Kalau dulu ada Malik gitu ya. Ada Malik ya, semua bisa diatur. Semua bisa diatur. Hebat juga seorang politisi. Wah, gila ya. Politisi dan diplomat ulung ya. Iya, si kancil. Cerdik. Oh, cerdik. Ada Malik. Pinter ya. Ya, Bang Fadli, kita lihat ya sekarang nih ya. Ya, mungkin kalau kita bahas sekarang tentang geopolitik lah ya. Besok akan debat nih. Nggak apa-apa, cuman kita kan ada salah satu kandidat yang mengatakan bahwa ngapain beli alutsista gitu, padahal kita tidak dalam perang gitu. Anda pasti tertawa kan? Ya, kalau kayak begitu untuk apa kita ada angkatan bersenjata? Iya, bubarin aja. Bubarin aja. Jadi udah perang baru rekrut. Loh iya makanya. Ini cara berpikir yang keliru. Kan ada doktrinnya, civis pacem para bellum. Kalau ingin damai, bersiaplah perang. Kan begitu. Supaya mencegah perang ya? Mencegah perang. Ya. Karena kalau dia lihat, wah ini bahaya, mereka juga kuat. Mundur. Tapi kalau dia lihat itu lemah, ya disikat. Terjadilah perang. Ya, civis pacem para bellum. Bahasa apa itu? Bahasa Latin. Latin. Artinya kalau ingin damai, bersiaplah perang. Dan saya kira ini adalah doktrin klasik yang sampai sekarang masih berlaku. Kalau kita lihat negara-negara yang punya hulu ledak nuklir, pasti ditakuti. Wibawanya itu lain. Ya, bahkan kita lihat ya Amerika nggak bisa berbuat banyak. Misalnya dalam kasus Rusia. Rusia punya ribuan hulu ledak nuklir. Nggak bisa dia perlakukan seperti negara lain yang misalnya. Saya dengar Rusia malah lebih banyak hulu ledak daripada Amerika ya. Iya, lebih banyak. Lebih banyak. India dan Pakistan. Banyak juga. Mereka punya sudah menjadi negara nuklir. Iran lagi. Iran yang sekarang
ya dicegah untuk di dalam pengayaan uraniumnya gitu ya. Tapi kan berbeda ketika orang itu menjadi negara, ini untuk mencontohkan bahwa kalau dia mempunyai kekuatan, dia dihargai, dia disegani. Tapi kalau kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa, orang bisa seenaknya. Oleh karena itu kita harus bersiap. Dan menurut saya Indonesia dengan 280 juta penduduk dan luas wilayah yang luar biasa, terutama laut, kita harus menjaga laut kita, menjaga udara kita. Darat sih kita dengan jumlah penduduk cukup banyak lah, ya. Tetapi kekuatan laut, maritim, dan kekuatan udara kita harus persiapkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu benar sekali. Kita kalau mau dihargai di kawasan Asia Tenggara, di kawasan Asia, di dunia, ya kita harus punya angkatan bersenjata yang kuat, yang disegani, yang mempunyai deterrence effect gitu ya, efek position, penakut, ya. yang orang nggak bisa macam-macam efek sama pengentar, kita. Iya. Sehingga tidak ada upaya misalnya mau nyaplok pulau kita, mau ngambil wilayah kita, mau menggeser batas-batas perairan kita di zona ekonomi eksklusif kita, misalnya seperti di Natuna atau yang lain-lain. Jadi kita harus perkuat. Dan menurut saya memang biayanya mahal. Makanya biaya pertahanan kita ini masih jauh dari standar internasional. Standar berapa? Ya ada yang 1% itu yang ekstrim ya. Jadi dari tergantung. GDP? Iya. Jadi kita masih jauh lah di bawah itu. Anggaran kita kan masih 135 triliun dari APBN kita. Jadi masih sangat rendah. Jadi kalau kita mau menuju kepada pengadaan alutsista yang sesuai, ya sebenarnya Kementerian Pertahanan itu meminta sekitar 300-an triliun. Ya, maksudnya penganggarannya. Tapi kan itu harus dilakukan secara bertahap sampai sekian tahun gitu. Jadi ada proporsinya gitu. Jadi ini yang saya kira memang mahal. Biaya untuk itu sangat mahal. Semua negara yang Amerika apalagi, anggaran saya lupa ya berapa persen ya. Tapi Amerika ini kan produsen senjata yang sangat besar, ya terbesar di dunia gitu ya. Jadi bahkan ada ya disebut military industrial complex gitu. Jadi kalau nggak ada perang, bingung juga mereka mau dipasarkan kemana gitu. Makanya dia bikin perang. Makanya perang itu jadi bisnis. Iya. Kita udah bahas berkali-kali dengan Bu Kony. Iya. Dulu zaman Bung Karno, tahun 55 ya, Indonesia itu adalah negara dengan kekuatan militer paling kuat di belahan bumi dunia selatan ya, betul ya, Bang Pan? Iya, saya kira kita sangat diperhitungkan. Iya, ya, terkuat meskipun terkuat ya karena yang lainnya juga masih lemah semua. Iya. Masih pasti. pada waktu itu. Tapi kita berusaha luar biasa untuk pengadaan ketika itu ya. Karena pas baru merdeka, baru ada pengakuan kedaulatan, jadi pengadaan tentu juga atas bantuan luar negeri dan lain-lain gitu. Kita juga sempat punya kapal selam, bantuan dari Rusia waktu itu, dan lain-lain. Penerbangan kita dari awal juga kan, walaupun pakai pesawat yang kanibal dari Belanda, tapi para penerbang-penerbang kita itu kan hebat-hebat, walaupun ya hebat, antara hebat dan nekat lah ya. Nekat sebenarnya, sebenarnya nekat, dan akhirnya banyak yang gugur. Hussein Sastra Negara, Selamat Riyadi, ini Adi Sucipto, dan lain-lain karena kecelakaan itu ya. Jadi saya kira postur angkatan bersenjata kita nih harus kuat, baru kita disegani. Dan juga ekonomi kita nih harus kuat, baru kita disegani. Jadi politik luar negeri kita itu harusnya memang bebas aktif, non-blok ya kayak. Tapi saya selalu mengatakan gini, mungkin sekarang kita harus memikirkan kembali gitu, apakah memang non-aligned itu masih relevan?
Saya pikir sekarang itu yang penting mungkin multi alignment, bukan non alignment, multi alignment. Jadi kita ikut aja kemana-mana. Yang penting kan hakikatnya adalah national interest, hakikatnya adalah kepentingan nasional. Jadi kita ikut G20, mungkin suatu saat kita ikut BRICS, kita ikut Shanghai Corporation, kita ikut yang lain-lain, semua aja kita ikutin. Karena Indonesia tuh beririsan dengan segala macam kepentingan. Yes. Gitu. Jadi Karena multi alignment, geostrategisnya ya. multi alignment. Dan menurut saya kita itu ditunggu loh menjadi satu negara yang bisa berbuat lebih aktif, lebih dominan, lebih memutuskan. Lebih ada eksistensinya tuh lebih kelihatan. Banyak yang mengkritik kita itu play safe ya. Play safe. Mungkin kita nih agak low profile. Kita nih menurut saya harusnya lebih high profile. Mungkin offensive diplomacy, lebih high profile gitu ya. Karena modal kita tuh cukup besar. Misalnya di dalam kemarin Pak Jokowi datang ke Ukraina, itu adalah pemimpin Asia pertama. Bagus itu menurut saya. Di masa perang loh ya. Iya. Responnya juga bagus. Saya kan 2 minggu kemudian saya hadir datang ke sana juga. Ke Kiev. Ke Kiev. Itu ke namanya Irpin, ke beberapa tempat konflik itu sebagai parlemen dunia yang merupakan bagian dari IPU Task Force untuk Russia-Ukraine konflik. Nah, respon mereka bagus terhadap kedatangan Pak Jokowi itu. Tinggal kemudian setelah itu apa? Kan harusnya kita bisa follow up dengan proses negosiasi dan kita berperan. Dulu di zaman Pak Harto kita kan banyak berperan. Rekonsiliasinya di Mindanao, MNLF ya, Moro National Liberation Front, Kamboja, kita ada Jakarta Informal Meeting 1, Jakarta Informal Meeting 2, kemudian menuju Paris Accord sehingga terjadi perdamaian di Kamboja. Iya. Dan peran lain ya. Jadi menurut saya kita kan bisa ini mandat konstitusi, ikut ya. melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi, gitu. Jadi itu imperatif, itu perintah. Jadi kita nggak boleh wait and see, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Saya shortcut ke kalau yang sekarang Palestina Gaza, apakah menurut Fadlizon kita udah betul yang kita lakukan? Yang dilakukan Pak Prabowo itu betul. Dalam hal ini misalnya mengirim kapal rumah sakit. Itu contoh gesture yang luar biasa. Kita juga mengirim bantuan ya kemanusiaan. Memang kita belum bisa menjadi satu pihak yang mendamaikan, gitu karena. Padahal mestinya bisa nggak? Bisa kalau mau. Cuma kan kita nih tidak punya hubungan dengan Israel dan pasti tidak mau mengakui. Itu kendala. Iya, bukan kendala. Positioning kita kan jelas, kita mendukung Palestina merdeka, gitu. Dan itu menurut saya positioning yang konsisten dari dulu, dari zaman Soekarno sampai sekarang, oleh presiden, oleh parlemen, oleh rakyat, dan itu menurut saya benar. Karena harus diakui dulu kemerdekaan Palestina, baru bisa duduk. Dan posisi Indonesia sekarang itu menurut saya dihargai, termasuk oleh negara-negara Islam di Timur Tengah. Mereka sangat respect. Tapi kita mungkin perlu nambahin bantuan-bantuan. Rakyat Indonesia bikin rumah sakit di Gaza. Dan dinamain Rumah Sakit Indonesia. Luar biasa. Saya dengar juga sebenarnya mau bikin rumah sakit yang kedua. Tapi tidak sempat lagi. Jadi luar biasa komitmen kita kepada Palestina. Nah, dukungan, bantuan, ya Pak Prabowo juga kemarin secara spontan juga membantu kan, diam-diam aja 5 miliar gitu dari uang pribadi. Menurut saya itu, dan yang lain ada yang mungkin 100.000 rupiah, 500, itu luar biasa. Dikumpulkan akumulasinya sangat. Memang yang menurut saya harus di lobby adalah Amerika Serikat, karena Israel ini hanya dengar Amerika. Dan dengan demonstrasi yang besar, termasuk dari elit dan tokoh-tokoh di Amerika, sekarang ya pelan-pelan mungkin agak berubah. Begitu juga di Eropa. Ini kan jelas genosida.
Jelas ini adalah sebuah pembantaian dan kejahatan kemanusiaan. Jelas. Dan Afrika Selatan sudah mendaftarkan ini ke ICJ. Menurut saya Indonesia harus mendukung, support. Harus ikut menjadi pihak. PBB pun sudah mengutuk sebenarnya. Saya baca tadi pagi. Sudah. Tapi nggak didengerin lah. PBB ini kan menjadi kehilangan gimana gitu menurut saya. Susah. Karena Amerika kan memveto di Security Council kan, di Dewan Keamanan. Jadi memang satu hari ini harus ada reformasi PBB. Karena kalau tidak ada reformasi, ini kan konstruksi atau formasi pasca Perang Dunia Kedua. 70-an tahun yang lalu. Gitu. Dan kalau ini dipertahankan, sementara geopolitik dunia ini sudah berubah. Indonesia tuh harusnya masuk di dalam Dewan Keamanan. Yang permanen. Ada pendapat yang menarik itu malah justru saya dengar dari Presiden Ramos Horta. Presiden Ramos Horta, saya bulan September kemarin di rumah beliau ngobrol dan punya pemikiran yang brilian. Menurut dia kalau reformasi PBB Indonesia harus masuk menjadi anggota Dewan Keamanan. Dengan hitungan-hitungannya dia. Dengan hitungan dia bilang memang tidak berdasarkan agama. Tapi kalau kata dia base dari Dewan Keamanan PBB ini kan Judea, Kristen, tidak ada yang perwakilan Islam. Mungkin China mewakili kalangan Buddha Timur gitu, tapi nggak ada perwakilan itu. Dan kata dia yang bisa mewakili kultur Islam itu ya yang bisa diterima oleh semua pihak adalah Indonesia. Ini kata Ramos Horta ngomong yang saya sangat hargai gitu pendapat itu. Ya juga ya. Saya ingat banget waktu zaman Bung Karno tahun 55 gitu. Mungkin kita punya efek yang menggentarkan secara militer, diplomasi yang benar, kesadaran geopolitik yang benar. Kita bisa bikin Asia Afrika kan, bisa mengundang tokoh-tokoh dunia dan luar biasa, membuat satu resolusi yang dasar ya menurut dia. Dasar-sila Bandung itu menjadi semacam wake up call. Semangat bagi negara-negara yang masih terjajah di Asia maupun di Afrika untuk bangkit. Ya, dan banyak yang kemudian merdeka karena semangat Bandung itu, Bandung Spirit itu. Seperti Aljazair dan banyak negara-negara di Afrika. Dan mereka mengakui bahwa Bandung Spirit itu menyebar ke Afrika dan ke Asia, membuat mereka melakukan perlawanan lebih hebat lagi terhadap kolonialisme dan imperialisme. Gitu. Nah, yang sekarang ini, apa yang dilakukan oleh Israel ini kan jelas sebuah imperialisme dan kolonialisme. Dan keberpihakan orang kalau ada yang memihak kepada Israel, menurut saya pasti itu sisa-sisa colonial mentality. Itu saya omongkan. Saya bicara di forum parlemen negara-negara G20 di depan ketua-ketua parlemen. Saya bilang ini adalah colonial mentality. Saya bicara mengajukan resolusi di Oktober kemarin di Angola dan didukung oleh 60% negara. Saya bacakan di situ resolusi tentang stopping the war and ceasefire untuk Gaza. Itu saya katakan bahwa ini adalah residu dari kolonial mentality. Mentalitas kolonial itu masih ada di negara-negara barat. Jadi mereka itu masih punya sisa-sisa. Lihat aja, Prancis saja kan masih menjajah beberapa negara Afrika. Ya. Feodalnya masih ada ya? Masih ada. Begitu juga yang lain-lain ya merasa dominan gitu. Padahal kita ini udah di abad ke-21, tapi mereka masih ada sisa-sisa kolonialisme. Pendapat tentang Rohingya dong, Bung Fadli? Rohingya ini sebuah tragedi. Saya mengikutinya udah lama dan saya mengadvokasi. Saya bahkan datang sampai ke Kutupalong, Camp Kutupalong di perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh di Cox's Bazar. Dan di situ saya lihat 1 jutaan orang. Jadi memang sudah 2 kali migrasi besar, pemaksaan besar tahun 80-an dan kemudian setelah 2017, tepatnya Agustus 2017,
kan Kofi Annan, mantan Sekjen PBB ini membuat satu investigasi dan kemudian membuat yang namanya Annan Report. Setelah Annan Report ini diserahkan, 2 hari kemudian mereka usir orang Rohingya, dibantai, diperkosa, dan saya saksikan difasilitasi oleh UNHCR waktu di Kutupalong di Cox's Bazar itu, bicara di dalam tenda, perempuan-perempuan yang diperkosa itu, mereka yang disiksa, mereka yang suaminya dibantai, itu nangis semua. Saya nggak bisa direkam ya. Nah, tapi difasilitasi oleh UNHCR dan IOM. Nah, menurut saya ini harus repatriasi, harus dikembalikan. Nah, Myanmar sebagai anggota ASEAN, apalagi kemudian bulan Februari 2021 ada kudeta militer terhadap sebuah hasil pemilihan umum yang demokratis, mereka udah 2 tahun ini nggak diundang, baik oleh pemerintah negara-negara ASEAN, jadi kursinya dikosongkan. Kursinya ada bendera Myanmar, tapi orangnya nggak diundang. Begitu juga di parlemen, udah 2 tahun ini sejak di Kamboja, AIPA, ASEAN Interparliamentary Assembly, tidak diundang. Karena kita mengatakan itu harus diselesaikan dulu. Ada parlemennya yang waktu itu udah terpilih, CRPH itu, masih kita akui. Hanya Indonesia yang masih engage bicara dengan CRPH ini. Nah, menurut saya Rohingya ini harus kita address dengan serius. Karena mereka kemudian tidak hanya ke Bangladesh, mereka juga ada yang lari ke Malaysia. Di Malaysia menurut ketua parlemennya kemarin saya ketemu, sudah ada 200.000 di Malaysia. Yang ke Indonesia kan cuma beberapa ribu, yang kemarin ada insiden. Nah, menurut saya kita harus mendekatinya secara kemanusiaan. Pasti ada juga kelompok yang menjadikan ini bisnis dan trafficking. Karena mereka udah nggak ada hope. Kemudian mereka mencari pekerjaan di berbagai tempat atau perlindungan di berbagai tempat. Jadi ya Indonesia menurut saya meskipun kita ini bukan bagian yang ikut di dalam UNHCR, tapi janganlah mereka itu diusir seperti itu. Atas dasar kemanusiaan. Atas dasar kemanusiaan. Walaupun secara individu kan ada juga yang membuat penduduk Aceh gitu. Pasti itu harus diusut, harus dihukum. Dihukum. Tapi atas dasar kemanusiaan, saya kira kita harus memperlakukan mereka sebagai manusia gitu ya. Janganlah kita nih kayak bangsa yang ya kita ini kan bangsa Timur. Ya bagaimanapun harus. Kalau kita mayoritas Islam lagi, Rohingya. Iya. Dan mereka itu memang kasihan, mereka diusir. Walaupun ada sindikat-sindikat yang kemudian mengambil keuntungan dari situasi itu, tapi tetap saja mereka yang datang itu korban. Karena mereka mempertaruhkan nyawanya di tengah laut kadang-kadang gitu ya. Gitu. Terus termasuk yang nyebrang ke sana masuk ke hutan di Bangladesh, nyeberangi sungai dan lain-lain. Dan dunia seperti diam saja kan. Luar biasa gitu. Jadi akhirnya di musim hujan itu Kutupalong itu berlumpur. Di musim panas itu jadi berdebu. Jadi sebutir telur aja di sana itu untuk protein anak-anak itu sangat bermanfaat gitu. Ya, jadi ya kita juga ikut membantu tapi juga kan temporary. Harus ada permanent solution. Permanent solutionnya dunia harus mendesak Myanmar kembali menerima warganya Rohingya. Ya, jadi kita memikirkan Palestina, mestinya juga memikirkan Rohingya juga ya. Ada yang menarik. Saya kan ketemu dengan Kofi Annan di Jenewa. Masih hidup ya? Oh, udah waktu itu masih hidup tentu ya. Tapi 3 bulan setelah saya ketemu meninggal. Di 2018 saya bertemu di kantornya dan berdiskusi. Waduh, kesempatan yang luar biasa waktu itu. Hanya bertiga waktu itu dengan Duta Besar Hasan Kleb. Kita berdiskusi kira-kira 1 jam. Nah, pendapat Kofi Annan itu katanya harusnya Myanmar ini belajar dari transisi militer di Indonesia. Bagaimana transisi militer di Indonesia itu berlangsung dengan damai.
mulus. Ya, terutama di 98, 99, 2000 itu ya. Jadi setelah pemilu 99 kan kita masih ada fraksi ABRI. Walaupun tidak ikut serta di dalam pemilu, tapi fraksi ABRI-nya masih diakomodir. Dan transisi damai itu berlangsung sampai sekarang. Maksudnya udah tidak transisi lagi. Nah, di Myanmar ini yang tidak terjadi. Ketika sipil dan partai-partai sipil ini sudah mulai memenangkan kontestasi di dalam demokrasi, mereka ambil alih lagi. Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi. Jadi ini yang menjadi mundur lagi ke belakang gitu. Oke, Bang Ozi, kita 14 Februari kita akan menentukan nasib bangsa ini ya. Ya, sekarang lagi heboh-hebohnya saling serang, hoax kemana-mana, fitnah ya. Jadi apa pesan-pesan seorang Fadlizon? Kalau menurut saya, karena Pilpres ini menurut saya adalah Pilpres kekeluargaan. Karena kan semuanya disupport oleh partai-partai koalisi. Ya. Koalisi Indonesia Maju semua ya. 01 ada 2 partai koalisi Indonesia Maju. 02 ada 3 koalisi Indonesia Maju. 03 ada 2 koalisi Indonesia Maju. 01 partainya juga masih ada di dalam kabinet Pak Jokowi. 02, 03 juga begitu. Jadi nggak ada yang oposisi sebenarnya. Jadi kalau ngomong nih penguasa, tiga-tiganya ini penguasa dan bagian dari kekuasaan. Ini menjadi lucu. Nggak ada oposisi. Iya. Jadi kalau mau perubahan apa yang mau dirubah orang dia bagian dari kekuasaan. Kadang-kadang ada yang ngeritik teman sendiri, ngeritik partainya sendiri gitu ya. Harus dikasih cermin. Lu ngomong apa lu? Lah, kecuali beda. Iya. Kalau misalnya ketika mereka maju, mundur. Kita mundur. Iya. Keluar. Nggak juga. Wah, itu keren. Ya enggak juga kan? Nggak ada yang berani. Iya. Nggak ada yang berani. Semuanya masih bagian dari kekuasaan. Iya. Jadi kalau mengkritik kekuasaan, dia mengkritik dirinya sendiri. Oke. Karena tiga-tiganya didukung oleh partai penguasa. Iya. Ya, bagian dari sebuah kekuasaan. Makanya saya bilang ini Pilpres kekeluargaan. Terus apa pesannya? Nah, jadi pesannya harusnya dilakukan dengan riang gembira. Maksudnya jangan saling serang, apalagi menimbulkan hoax, termasuk yang lalu-lalu digali-gali dan dipotong-potong dan lain-lain. Ya, pasti mencari kelemahan, mengkritik kebijakan yang tidak tepat itu bagus, lumrah. Tapi yang menurut saya yang perlu dihindarkan yang hoax itu loh. Ya. Kemudian jahat betul ya. Kemudian yang terlalu personal yang tidak ada hubungannya dengan visi misi program gitu. Kalau program visi misi saya kira harusnya saling bisa dikritik gitu. Dan yang paling penting adalah pada ujungnya kan kita bisa bersatu kembali. Kalau saya lihat ya as always. Tapi Pak Prabowo itu membaca buku ya, dan bukunya waktu itu dikasih juga ke saya. Judulnya itu A Team of Rival. Sebuah tim yang terdiri dari lawan-lawan. Itu tentang pelajaran dari Abraham Lincoln. Jadi Abraham Lincoln ini ya merekrut lawan-lawannya juga. Karena menurut dia mereka yang sudah ada di dalam kontestasi Pilpres waktu itu di Amerika itu udah masuk final. Artinya kalau udah masuk final kan benar teruji. Nah, jadi kenapa tidak untuk membangun Amerika ya bersama. Kemudian bersama-sama dan hebat itu. A Team of Rival itu menjadikan pemerintahan Abraham Lincoln termasuk salah satu tonggak besar dalam sejarah Amerika, menghapus perbudakan dan lain-lain gitu. Nah, saya kira kita juga perlu di Indonesia ini semua kekuatan itu juga terangkul, merasa terwakili, merasa mereka hadir juga di situ. Jadi kalau menang, saya kira kalau semangatnya Pak Prabowo pasti semangatnya rekonsiliasi, gitu. Ya saya baru sekarang ada di sisinya Pak Prabowo terus terang, to be honest. Jadi baru melihat dalam debat pertama betapa beliau itu sebenarnya, waduh kalau saya aja mungkin tidak segitu ya pertanyaannya dia tahan, jawabannya dia tahan. Anda sebagai orang dekatnya tahulah ya kan. Jadi luar biasa sabarnya. Itu yang orang justru mengatakan beliau tuh ada orangnya emosional dan sebagainya. Pak Prabowo tidak pernah mengkritik secara pribadi atau menjelekkan secara pribadi tokoh-tokoh itu, apalagi di depan publik gitu ya. Selalu hormat gitu.
Bertemu dengan lawan-lawan politiknya juga selalu hormat. Kepada orang yang mengkhianati pun masih hormat gitu. Jadi nggak, itu yang saya tahu. Sisi yang saya tahu selama 30 tahun saya kenal Pak Prabowo, itu yang saya tahu. Dulu katanya Pak Fadlizon pernah disentil atau dimarahin dari Pak Prabowo ya? Pada satu masa, ada satu peristiwa apa gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Yang kemarin-kemarin. Dia begini, terus Fadlizonnya ngeritik-ngeritik nggak karu-karuan gitu. Saya memang nggak pernah ditegur langsung gitu. Wah begini-begini, nggak pernah. Marah aja nggak. Tapi mengingatkan melalui beberapa, ini kan kita nih di pemerintahan, sambil ketawa-ketawa. Akhirnya saya diundang makan sambil ketawa-ketawa juga. Kata Pak Prabowo nih, gue ini kan bagian dari pemerintahan. Kira-kira begitulah. Sejak itu agak berubah Fadlizon? Enggak, loh. Saya yang harusnya juga menyadari juga, nggak enak juga. Saya merasa juga, ya waktu itu kan artinya apa namanya, ya adalah kalau kritik dalam fungsi sebagai DPR, Pak Prabowo nggak pernah melarang. Ya, oke, setuju. Mungkin ketika itu apa namanya, ada yang ya terus menerus lah menginikan saya ke anggota-anggota kabinet yang lain gitu dan lain-lain karena kritik-kritik itu. Tapi saya melihat bahwa kritik itu sangat penting, vitamin bagi demokrasi. Kalau itu setuju. Bagi demokrasi kita. Zaman itu dulu ada 3F katanya. Fadli, Fahri, yang meramaikan dunia medsos. Satu lagi siapa? Farhad. Farhad Abbas, my brother gitu. 3F. Oke, terima kasih banget. Aduh, terima kasih diundang. Kapan-kapan saya main ke museum ya, ke galeri ya. Iya, dengan senang hati. Habis pencoblosan lah. Iya. Jadi kalau Anda ke Bogor lihat poster-poster balihonya Fadlizon. Tapi saya kira luar biasa sana ya. Alhamdulillah dapat ranking pertama di 2019. Dipilih terbanyak. Apa? Dipilih terbanyak waktu itu. Dipilih terbanyak. Ya. Saya pun juga berterima kasih ke masyarakat di Kabupaten Bogor karena saya terpilih menjadi anggota DPR dengan suara terbanyak di seluruh partai se-Jawa Barat dan se-Bogor lah. Jadi karena saya besarnya juga di sana. Di Cisarua ya? Di Ciberem, SD, SMP? SD di Ciberem, SMP di Cisarua. Jadi, SMA baru Jakarta? Jadi saya hidup dalam budaya Sunda lah. Walaupun Minang ya? Iya, kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi saya lebih fasih berbahasa Sunda daripada bahasa Minang. Masya Allah. Tambah bahasa Rusia. Ya, sedikit-sedikit. Bahasa Rusia juga ya. Oke, itulah diskusi saya, kita ngobrol ya. Nggak tahu nih ngalor ngidul, gaya saya begitulah. Tapi kan semoga mendapatkan banyak sekali perspektif. Di tengah hiruk pikuk kita menentukan pemimpin nasional ke depan. Udahlah, kita jangan terlalu menyalah-nyalakan ya kan. Jangan menyalahkan pilihan orang. Saya udah memilih gitu. Anda tidak, saya bilang, udah hormatin pilihan hati orang. Belum tentu pilihan kamu itu juga menurut saya benar juga gitu kan. Udahlah, kita nggak nyari benar-benaran lah. Enjoy aja Bang. Enjoy aja. Ya, enjoy aja. Politik itu sesuatu yang untuk kita nikmatin. Karena itu untuk membuat rakyat lebih sejahtera lah ya, negara lebih baik. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.